Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rujak Kreatif, makin kreatif, ujung-ujungnya nggak kreatif. Oke, balik lagi dengan host gua Trianova atau Bedil kalau dipanggilnya. Bedil. Ada Bedil, Joker, terserah dah lah. Ada Doni Setiawan, aka Donai. Atau pengangguran. Kemarin nama gue Nugraha, sekarang Setiawan dah. Yang bener apa? Marga lu apa? Margaret. Enggak, udah apa aja sih, udah Oke, apa aja. aka Donai. Iya, Donai. Ada Muhammad Fadlian Akbar, aka Kirup. Ada SR, aka Suryawan. Enggak, ini Sir, kita harus manggil Sir. Seroyhan. Oke. Kali ini gue mau ngulik kehidupan temen gue, yaitu Muhammad Fadlian Akbar. Kita gimana sih kehidupan dia sehari-hari? Kita kulik saat ini. Oke. Lu kesibukannya hari ini lagi ngapain sih, Rup? Atau belakangan ini lagi ngapain? Gua hari ini tadi pagi gua ngawas ujian, bukan pengawas ruangan ya, tapi dengan penampilan gua mana mungkin sih anjing. Ngawas siswa ujian. Nggak ada rapi-rapinya, nggak adit. Gua spesifik gua ngawas server ujian. Oh iya. Server ujian ya. Tadi gua habis ngampus sih jam 7-an. Baru balik kampus nih gua. Lu kampus Pagi langsung ke sore sih, siangnya ngapain? Jangan tidur. Nggak makan. Puasa, Bro. Ini puasa hari berapa sih, Om? hari ke-70. Iya, Lagi kosong itu mengingatkan sesuatu deh. Oke, kayak skor siapa ya? berarti sekarang temanya khusus soal Fadlin Akbar ya, Iya. seorang Fadlin Akbar. Betul. Kita kulik aja nih, Pak. Apa sih yang membentuk seorang Fadlin Akbar itu? Kalau lu bisa jelasin. Yang membentuk gua itu sebagian besar pendidikan bokap sih sebenarnya. Pendidikan bokap. Pendidikan Berarti, bokap ke gua, perlakuan. Behaviornya, karakternya bokap itu benar-benar berperan besar Banget, dan banget, krusial banget. dalam kehidupan lu. Iya. Gua mungkin gua termasuk salah satu orang yang beruntung yang gua bisa Lumayan enak, Bro. gua tuh hubungan intim gua sama keluarga tuh bener-bener deket gitu. Oh, jadi lu punya emotional connection Banget. yang menurut lu itu Jarang mungkin orang punya. jarang orang punya gitu ya. Iya, dari cerita temen-temen gua, dari cerita orang-orang beberapa. Di cerita gua, cerita yang Ya, jarang orang yang mungkin beda gitu ya. Iya, sama bokapnya kayak awkward gitu. Gua sama bokap anjir gua mah santai, Cok. Enak sih itu mah. Oh, jadi lebih ke friendly yang bokap. Tapi Bokap. kenapa ketika gua tanya apa yang membentuk hidup lu langsung kepikiran bokap, nggak kepikiran misalnya guru, nggak kepikiran misalnya teman? Kenapa? Berarti kan ada something yang itu benar-benar berjasa banget, yang itu benar-benar ibaratnya mengganti paradigma atau pola pikir hidup lu gitu. Ya cara didik bokap sih, bokap tuh bisa dibilang dia cara didiknya keras, tapi nggak keras juga. Oh, gitu. Jadi dia Tegas lah. tegas. Kayak Tegas. dia tuh nggak tahu sih, bokap gue dulu kan bandel juga ya. Paham. Bandel banget. Ini dia paham lah. Dia tahu cara nanggulangin anak orang apa sih, Cak? Kalau anaknya bandel tuh gimana. Jadi gue di sisi nih, gue tuh nggak merasa dikontrol. Tapi sebenarnya tuh gue Nggak full enak. kontrol sama bokap gue sebenarnya. Oh gitu. Dia Iya. punya perasaan gak enak sama bokap lu. Iya. Bisa Berarti macam-macam. ibaratnya bokap lu itu bukan kayak typical strict parents, Enggak. tapi lu ngerasa bener-bener Diawasi. diawasi, dikontrol. Iya. Tapi dengan cara yang mungkin out of the box gitu. Iya, itu kayak dia punya seni untuk didik anak, ngerti gak sih? Oh iya. Dia punya seni untuk ngedidik anak kayak Iya. Pola pikir bokap lu bisa nggak lu terapkan kalau misalnya lu jadi orang tua? apa? Pola pikir bokap gua? Iya, maksudnya pola pikir asuh bokap lu, misalnya lu jadi orang tua, Hmm. lu bisa terapkan nggak di kehidupan lu buat anak lu? Wah, itu susah sih. Parenting. Maksud lu? Hmm. Parenting. Kalau bokap gua tuh orangnya dia ngebebasin gua. Gua nggak tahu sih gimana cara mendeskripsikannya, tapi dia tuh ngontrol. Tapi gua nggak ngerasa dikontrol, jadi gua ngerasa bebas, tapi gua kayak ada suatu boundaries, Iya. limit yang emang nggak bisa gue tembus. Itu tuh kayak emang karena bokap. Jadi
ketika gue mau ngelakuin sesuatu yang Ekstrim. ya sesuatu yang Macem-macem. macem-macem gitu, Lu inget bokap? inget bokap ya. Aku situ. Oh gitu. Iya, jadi gue dibilang bandel, gue bandel, tapi ada sesuatu yang ngebatasin kebandelan gue itu bokap. Berarti bisa dibilang bokap lu itu nggak thinking outside the box tapi making the box larger gitu. Iya, iya, making the box larger itu definisi yang tepat banget sih. Oh gitu ya. Iya. Jadi membuat kotak yang sempit itu justru makin melebar. Iya. Membuat itu Iya. membentuk karakter lo yang sekarang. Gitu. Iya, ngebentuk banget. Apa sih salah satu advice dari ayah lu yang kan banyak nih pesan-pesan atau apa namanya nasihat hidup dari seorang ayah, tapi apa yang menurut lu paling berkesan kalau lu bisa kayak gitu? Advice itu kalau dari bokap itu nomor satu attitude. Attitude. Bener sih. Attitude. Semua Dari orang. diajarin. Kalau dari lu melalui attitude itu lu bisa dapet temen, bisa dapet duit, Yes. bisa dapet Koneksi, networking, ya. koneksi. Ah. Dengan Bener attitude itu. doang sebenarnya. Oh, dengan attitude. Dan di satu sisi dia ngebentuk skill gua gitu loh. Tapi cara dia ngebentuk skill gua tuh unik menurut gua. Baik. Gue dikasih fasilitas, terus gue dibebasin mau ngapain aja. Tapi dia di belakang layar tuh dia mantau. Oh anak gue suka ini nih, oh berarti gue kasih ini. Anak gue suka ini, berarti gue kasih ini. Makin mengerucut, akhirnya dibantu bokap itu gue nemu passion. Oh, no question. Dengan segala keterbatasan. Dengan segala keterbatasan. Oh gitu ya. Dengan segala keterbatasan. Bokap gue tuh, gue nyadar sih akhirnya. Setelah gue pikir-pikir, prioritas bokap tuh fasilitas gue. Oh gitu ya. Iya. Karena Jadi, lu anak pertama. Anak pertama ya. Jadi ketika waktu itu gue lagi Punya adik ya? punya adik ya. Waktu itu gue lagi zaman susah kan. Terus kayak apa yang bisa jual lah buat makan itu. Itu udah sampai titik separah itu loh. Apa yang bisa dijual buat makan, tapi kenapa komputer nggak dijual? Karena itu fasilitas gua. Jadi orang tua lu tuh nggak mau ganggu apa yang dia Nggak mau, beri ke lu. Dia nggak mau ganggu kan? Nggak mau dia. Emang salut sih gua sama bokap. Berarti itu ibaratnya ya mungkin kalau sebagian orang kadang ada guru gitu kan, ada teman gitu kan. Tapi berarti ini salah satu bagaimana gambaran bahwa parenting itu ternyata berperan besar buat hidup. Besar banget parenting. Berapa banyak anak yang berantakan gara-gara parenting yang Setuju. Oke, kita agak coba ganti ke topik lain, misal soal Ben. masa kecil deh. Masa kecil. Masa kecil gitu. Kultur yang masih lu ingat dalam memori masa kecil lu itu apa kira-kira? Yang lu ceritain dulu Jacob. Di luar B. Yang lu bilang lu kalau itu nggak pernah dibeli mainan atau apa ya? Oh iya, kultur untuk gua tuh bisa berusaha sendiri. Iya. Jadi gua ketika gua minta apapun dari kecil itu gua harus nabung setengah harga. Oh, nabung setengah harga. Apapun. Itu nasihat dari mama atau dari ayah? Enggak nasihat. Jadi gua ya lu tau kan anak kecil, Lagi apa? mindset. Ya. Lu tau kan anak kecil, mah aku mau ini. Nah, pasti diturutin, kok nggak nangis? Diturutin. Iya. Apa Kok sama nggak dia? nangis? Gua nangis dulu lah. Lu nggak sampai nendang pintu. Enggak. Erok. Minta erok. Ya itu makanya gua ketawa. kayak gue minta waktu itu Beyblade tuh harganya 150.000 anjir. Ya, Iya. itu mah Tamiya Beyblade tuh. gue tahu bokap gue bisa beliin saat itu juga gue tahu. Nah, Dia punya duit untuk beliin gue, tapi dia nggak mau beliin gue dengan alasan ya abang nabung setengahnya ntar ayah tambahin. oh Ada embel-embel dia. Lu bisa nggak pernah nggak waktu kecil embel-embel lu berprestasi dulu bisa gue beliin atau emang Ada. berarti itu first contact lu ngerasain bahwa oh ini lo parenting dari ayah. Iya. Itu first contactnya Iya. gitu ya. Jadi tapi itu pure dari ayah atau dari ibu juga? Kalau ibu gue sih lebih ke arah ngalamin aja sih. Oh, kalau ibu lebih ke Ya lu tau lah sifat love ibu language-nya, aja. love kasih sayang. ke service gitu. physical touch. Kalau yang kan emang kan kayak dasar berpikir cowok sama cewek itu kan beda kan. Betul. Cewek itu berpikir pakai kasih sayang, kalau cowok itu berpikir pakai logika. Iya. Iya bener kan? Bener. Akhirnya ya itu parenting bokap gua sama nyokap tuh ya sebenarnya beda. Oh gitu.
Kalau gue punya masalah apa, nyokap tuh kayak ngademin gue dulu. Terus kalau bokap tuh gue yang ngajak. bokap gue yang ngajak ya. Eksekusi. Tapi dia juga ngasih nasihat dan ujung-ujungnya ngasih tahu gue gimana cara solving problem. Oh iya gitu. Ngasih Berarti- guide. Berarti dari masa kecil lo aja udah first contact ya, parenting itu udah kelihatan jelas. Yang gue highlight sih, kalau lo mau dapat apa lo harus berusaha sendiri. Oh gitu ya. Kayak gue waktu itu, nggak manja, Cok. gue minta PS2. Gue tahu bokap gue waktu itu bisa beliin gue, karena bisnis bokap gue waktu itu lagi naik kan. Nah, Gue tahu bokap gue bisa beliin gue langsung pas gue minta itu, gue tahu dia bisa beliin langsung. Cuman dia nggak mau. Dia bilang, taruh di meja. dia bilang, ya udah, abang ranking 1 aja dulu. Kalau ranking 1 2 kali berturut-turut, saya beliin. Itu akhirnya gue berusaha untuk ranking 1 dan akhirnya works kan, ranking 1 baru berarti dibeliin. itu apa? Itu SD. SD kelas 4. Oh berarti lu waktu SD berhasil dapet ranking 1 itu gara-gara SD. motivasi itu. Iya, karena motivasi itu iya. Jadi lu ranking 1 akademis ya? Akademis. Oke. Akademis. Gue SD gue akademis gue bagus. Oh gitu. SMP baru berantakan. Rata nilai gitu ya? Iya. Oke, kita agak melebar sedikit dari parenting. Mas kecil lu itu, lu mungkin ada nonton apa gitu atau apa sih Anime yang lu atau apa? lakuin atau first contact lu dengan yang membuat lu sekarang musik kayak musik lu dengan apa misalnya? Wah, kalau musik itu jelas. Gue tuh bokap tuh tiap bokap gue weekend itu ngajak gue muter-muter naik mobil. Itu musik ya. Parah aja. Pakai radio ya? Iya, radio kaset itu loh. Kaset. Iya. Greatest rock 80 90. Siapa sih? Zaman itu siapa? Kalau gue yang gue highlight itu bokap tuh sering denger tuh Metallica, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, sama Duran Duran. Oh berarti Van itu Halen gitu-gitu. dari lo kecil lu udah terbiasa dengan Udah terbiasa Nah, gua. itu yang gua maksud dan Udah terbiasa. cara itu kan. Terbiasa banget gua Culture. culture musik-musik Berarti keras. termasuknya gaul ya? Gaul banget. Beda sama yang lain gitu. Iya, dia doi bandel, Bro. Bokap gue gimana ya? Ya lu tanya bokap lu sendiri lah. Punya bokap kan? Enggak ada. Nah, oke. Tadi soal musik itu. Jadi dari kecil lu udah kepikiran dengan motivasi ayah lu yang membuat lu sampai punya prestasi akademik dan lu juga kepikiran dong, oh gua gede mau jadi apa gitu. Kepikiran atau nggak ada? Kecil belum. Atau belum? Ya? Belum. Jadi bokap gue tuh sifatnya dia mengerucut kayak gue kelas 3 itu gue bilang apa? Nggak bilang sih. Maksudnya nilai gue yang paling bagus itu matematika bahasa Inggris. Kelas 4 SD itu gue langsung dilesin matematika bahasa Inggris 2 pelajaran itu doang. Gue fokusin sampai kelas 6 nilai gue, sampai SMP malah nilai matematika bahasa Inggris gue tuh bagus. Oh berarti lu udah tahu dari kecil lu ini gua bagusnya di bidang ini nih, matematika sama bahasa Inggris. Oh gitu lu dari itu udah nyadar itu. Nyadar. Dan ketika SMP itu gua sama bokap itu breakdown kayak ini lu punya kalian akademis 2 nih, matematika sama bahasa Inggris. Apa sih potensi yang bisa digali dengan dua akademis lu itu? Itu gue breakdown banyak sih sebenarnya. Kayak dari ilmu komunikasi, tapi dengan pribadi gue yang nggak pandai berkomunikasi itu kan menjadi suatu masalah kan. Akhirnya gue mikir kayaknya matematika bahasa Inggris ini ngarah ke teknis, terutama matematikanya ngarah ke teknis, dan akhirnya gue nemu itu ke arah IT sih sebenarnya. Oh, akhirnya dari itu yang buat lu terjun ke IT sekarang? Buat terjun ke IT sekarang. Tapi lu punya teman masa kecil nggak sih? Yang sampai sekarang deket ada nggak sih? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti emang udah pure lu ini ya. Introvert atau? Yang penting prestasi akademik Pemalu. gitu ya. Wow. Prestasi akademik Pemalu. enggak juga sih, gua orangnya let it go aja. Kalau teman masa kecil ada sih sampai sekarang. Itu teman sebelah rumah gua. Oh itu teman rumah. Tapi nggak deket sampai sekarang. Oh nggak Pikirannya gitu. nggak sedekat kayak teman tongkrongan gitu ya. Nggak sedekat kayak temen tongkrongan. Cuma nih dia itu juga hitungannya masih saudara sih. Oh gitu. Masih saudara sama gua. Jauh. Sampai sekarang gua kayak masih Satu nyai. kan dia sampai sekarang hidupnya nggak jelas ya. Irgi, kamu hidup kamu nggak jelas. Kamu disomasi Irgi. Jadi gua karena
ini aja masa kecil gua sekolah nggak kelar, kayak hidup nggak jelas. Jadi gua ngerasa sedikit bertanggung jawab gimana caranya gua bisa setidaknya bikin hidup dia upgrade lah. Oh gitu. Misal ketika SMP deh ya, lu udah melewati masa-masa yang tadi soal kultur musik tadi gitu kan. Nah, dan yang kita tahu kan lu punya selera musik gitu kan, yang terbentuk dari Masa habit musik bokap. Habit musik bokap gitu kan. Itu gimana alurnya ketika lu SMP misalnya? Soal musik deh, karena kita ngomong soal musik. Gue kalau masalah musik itu malah gue lebih ekstrim dari bokap. Yang Secara genre keras gitu. genre keras. Oh, gue SD itu bokap kan suka rock, musik rock kan. Itu udah mengarahkan gue ke musik keras tuh. Dan itu sepupu gue ngenalin gue ke Killing Me Inside. Iya, Killing Me Inside. Dia Bukan lagu itu. Torment, lagu Torment. Iya. Itu dia masih screamo keras banget kan. Yang awal-awal Killing Me Inside dari Iya, awal-awal album pertama. yang belum sampai Belum sell out. hits, Belum sell out mereka. Belum sell out. Itu lu udah kenal waktu itu? Ya? Kenal gue. Berarti itu kan lu rare banget loh. Maksudnya kan, ya maksudnya kalau yang gue bayangin takaran anak SD rare ya. ya, maksudnya Iya. dari takaran selera musik kan kayak Gue paling tahu Killing Inside dia nggak. nah, misalkan kayak yang orang tahu soal Killing Me Inside misalnya Biarlah, atau yang di generasi lu mungkin tahunya cuma yang hits-hitsnya aja gitu kan. Berarti lu nyari sendiri? Apa dikasih tahu? Apa dikasih tahu? Nah itu, gue waktu itu tuh ada sepupu kan HP-nya waktu itu Nexian tuh. Dan dia nyetel itu lagu Torment. Anjir itu gue langsung jatuh cinta tuh. Ini lagu apaan bang? Gue tanya kan. Terus gue minta MP3-nya. Terus gue kan, bokap itu gue udah dikasih komputer dari kelas 1 SD kan. Terus gue masukin, gue play di Winamp, pakai speaker gitu-gitu. Anjir nih terus gue akhirnya nyari tahu, oh ini genre apa sih sebenarnya? Genre apa? Terus akhirnya gue discover genre-genre seputar mereka. Killing Me, beberapa lagu Killing Me itu gue taunya tuh lagu tuh Torment, tapi akhirnya gue tahu lagu-lagu yang lain karena gue suka karakter musiknya. Karakter musiknya? Atau karakter bandnya nih? Karakter musik. Oh, karakter musiknya. Karakter musik. Kalau karakter band itu kan bisa berubah, Pak. Oh iya. Kayak Killing Me kayak dia tahu Biarlah itu kan udah pop banget. Iya. Maksud gue kan kalau itu kan masih kalau karakter band itu. Berarti benar karena itu dari awal itu yang buat lo ngerasa lebih lebih keras dari bokap gitu, dari segi selera musik. Segi selera musik ya. Kalau lebih keras. Tapi kalau lu boleh milih misalnya, top 5 band. Top 5 band. Top 5 band sekarang apa? Mungkin yang dalam bayangan lu deh. Top 5 band dari segi yang lu suka, oh ini wajib nih masuk dalam Top 5 band. Top 5 itu ini gue urutin ya dari pertama ya. Iya. BMTH, Bring Me The Horizon. Itu nomor pertama. Nomor pertama. Iya. Yang kedua tuh Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Yang ketiga Nirvana. Terus yang keempat Green Day. Yang kelima Killing Me Inside. Itu yang menurut top 5 band. Top 5 ya. Kayaknya lagi itu lu pernah bawa Nick Deep dah. Nick Deep iya, tapi gue Nick Deep cuma suka beberapa lagu, bukan suka karakter bandnya. Oh gitu. Jadi itu belum masuk ke top 5. Top 5 belum. Berarti lu milih top 5 band ini berdasarkan karakter bandnya? Berdasarkan karakter bandnya. Maksudnya konsistensi band itu dengan apa yang lu mau gitu. Ya kan? Bring Me The Horizon, Arctic Monkeys, Nirvana, Green Day, Killing Me. Sorry ya guys ya. Lu terpengaruh sama musik warnet nggak sih? Musik warnet. Killing Me termasuk musik warnet sebenarnya. Iya. IoT. Biasanya kayak Remember Today. Avenged, Linkin Park. Avenged gue suka beberapa lagu, tapi balik lagi gue Ikan somai. Apa sih? Gimana sih? Linkin Park. Green Day kan juga musik warnet. Ini Green Day musik warnet. Tapi gue kalau yang 5 band gue sebutin tadi itu lebih ke gue suka karakter bandnya, udah suka karakter bandnya gitu. Jadi mungkin mereka mau rilis lagu apapun gue akan suka. Oh iya, karena dari karakter bandnya gitu ya. Nah,
Kalau misalnya dari segi most repeated dah. Tadi kan dari karakter band berarti. Sekarang lu pilih top 5 band most repeated. Most repeated band. Most repeated apa ya? BMTH masih. Nomor pertama masih. BMTH. Arctic Monkeys, Nirvana tuh masih most repeated. Nirvana urutan berapa tuh? Nirvana 3. Berarti pertama Masih belum BMTH. berubah. Masih belum berubah. Tiga itu masih belum berubah. Masih belum berubah. Dua Oh, lagi. ini buat daily loh maksudnya. Buat daily kan? Buat daily. Buat daily. Sekarang ya? Sekarang ini ya? 4 masih Green Day sih. Green Day. Yang kelima mungkin Neck Deep. Oh, Neck Deep. Oh, iya. Berarti cuma perubahannya si Neck Deep doang gitu ya? Iya, Neck Deep sama Killing Me. Karena gue ngerasanya Killing Me yang format lama itu nggak ngerilis lagu baru lagi. Oh. Jadi gue bosen dengerin lagu lamanya. Oke, lu bener-bener kayaknya selalu nomor pertamain BMTH. BMTH. Gitu. Siapa vokalisnya namanya? Oliver Oliver. Six. Oh, kan bumbu kan. Bagi lu BMTH itu gimana? Bagi lu dalam kacamata seorang Kiro. Agak malu ya. Kan kalau Ki. Oh, BMTH tuh unik loh sebenarnya. Kalau menurut gue. Gue suka hip hop, musik hip hop juga gue sebenarnya. Gue suka Eminem tuh gue suka juga, termasuk hip hop itu gue termasuk suka juga. Tapi di hip hop ini gue nggak suka musiknya, tapi gue suka tuh penulisan lirik. Songwritingnya kayak rhymes, rima-rimanya mereka, terus kayak play wordnya kayak lirik-liriknya tuh saling berkesinambungan. Dan BMTH ini menurut gue unik. Mereka musiknya keras tapi liriknya hip hop kalau menurut gue. Liriknya hip hop. Kalau lu perhatiin mereka tuh, dan itu balik lagi ke vokalisnya. Enggak. Balik lagi ke vokalis BMTH ini suaranya nggak bagus sebenarnya. Kurang bagus sebenarnya. Tapi si Oliver Six ini kenapa dia masih bisa ngebawain BMTH sampai sekarang? Karena songwritingnya tuh kuat banget. Dengan soulnya mereka. balik lagi di podcast. Sorry ya guys, tadi baterainya habis. Baterai kameranya. Jadi kita sampai mana sih, coy? Pembahasannya? Sampai ini tadi selera musik. Selera musik gitu. Kita lanjut lagi ya. Selera musik seorang Fadlin Akbar. Yang menaruh BMTH itu di posisi pertama dalam top 5 bands. Most favorite bands. Tapi sebelum ke Akbar deh, lu bisa nggak bikin top 5 band lu? Ya. Bisa. Apa? Nomor 1. Untuk all time atau untuk saat ini? All time lah. All time dulu. All time. All time tetap ya, Rascil. Rascil kan? Gak apa-apa kan sekarang apa ya? Apa anjir? Iya udah, Rascil. Kedua Apa itu jodoh? Kedua. Neck Deep. Neck Deep tuh yang kata I Heart Picture apa sih? Gue lupa. Wish You Were Here. Iya, Wish You Were Here. Ketiga itu Fiersa Besari. Keempat Payung Teduh. Kelima baru satu lagi lupa gua. Pokoknya gua lupa namanya tapi sering nyetel lagunya. Coldplay. Boncik Adap. Coldplay lah, Fix You. Versi halal. Play. Kalau lu? Kalau gua jujur gua nggak bisa ngurutin kayak gitu. Ya nggak apa-apa, top 5 aja. Top 5 aja. Yang paling dengerin. Effort lah dikit. Nggak, maksudnya kan ya balik lagi sih. Gua suka dengerin lagu apa yang gua suka aja. Ya lu kalau disuruh nurut anjing. Aku tinggal nyebutin 5 doang. 5 5 band. Oke, pertama Band ini aja. Linkin Park boleh. Ya udah Linkin Park. Number 1. Iya, Linkin Park. Buat yang kedua BMTH juga sih. Soalnya emang dari Bro, kameranya gue emang dulu. ngikutin agak ngikutin bocah juga orang. Kamarnya bener. 2 BMTH. 3 nggak banyak kok dari band doang mah. Serius. Iya kan? Ya, gue lebih ke lagu doang. Ya, iya enggak band. Berarti 3 tadi apa? 3 itu apa? Enggak, 2. Lagu apa tuh? Dua, Bang. Lagu apa? Linkin Park BMTH udah. Oh, lagi Kalau lagunya? Tapi lu 2 itu lirik depress banget tuh. Kenapa? Linkin Park sama BMTH tuh liriknya depress banget. Eh, Lu nge-highlight 2 band itu tuh yang dua-duanya tuh liriknya tuh depressing banget. Iya, depresi. tapi sayangnya gue
nggak terlalu ke apa yang Lu kesel kan nyelit tangan ya? nggak yang tadi lu sebut ya tangan yang tadi lu sebut apa kalau misalkan suka sama liriknya writing apaan? Songwriting. Songwritingnya itu gua kayaknya enggak sih, lebih ke Hype lu saat itu. aransemen bukan? Enggak. iya aransemen Apa Ya. aransemen soul lagunya? music Instrumen musiknya. Instrumen musiknya. Udah. Kalau bapak, Hah? Yu. Yu. Kalau gua Ikan yuyu. kalau gua Kan Yu. apa ya, pertama itu agak sulit sih. Apa sih lagunya Gontor? Bandnya? Hah? Bandnya Gontor. Kuat kita bersinar. Gue pertama itu The Beatles. Iya, masuk. Kedua itu Nirvana. Apa? Ketiga Radiohead, masuk ke Radiohead. Empat apa? Rolling Stones. Oh iya, sorry. Stones ada kan? Gue satu lagi tambahan. Apa? Lima Oh itu Agent sih. Oasis sih. Oasis. Lu juga kayaknya pun cuma satu lagu doang. Tapi itu Coba. itu berdasarkan We Went to urutan Champion gue juga berdasarkan suka seorang seorang awam yang bukan music buff ya. Jadi yang ini lagu kena banget ke gue sih. Dari secara aransemen apa lirik? Gue Apa? bisa combine dua-duanya sih, aransemen, lirik, maksudnya contoh kayak Radiohead itu mungkin masuk aransemen, lirik juga masuk, cuman yang paling kena ke gue itu ketika mengenal musik itu ketika dari intronya itu aja udah, misalnya dari apa istilahnya, riff sih. Riff. Oh, Riff merchant banget dong kalau dengerin musik. Kalau riffnya dari awal aja udah Enak. bikin gak betah, Oh. gue dengernya. Udah lu skip ya? Meskipun itu lagu masterpiece ya, kadang ke-skip sama gue. Lebih ke skip sih. Itu dari pandang seorang awam gitu. Tapi kita balik lagi ke Kiruk tadi. Soal top 5 band lah, itu kan jadi kelihatan ya orang itu punya selera musik yang beda kan. Jadi dari marketnya aja udah kelihatan jelas beda gitu. Sekarang kalau lagu deh, lagu yang itu berkesan buat lu, yang itu kita mulai dari top 5 songs Jiwa lu lah. menurut Atau seorang suka dengerin. Fadlin Akbar. Top 5. Ini satu BMTH ya tadi ya? Iya. Satu BMTH. Tapi ini lagu sekarang spesial. Lagu, iya lagu. Nggak usah lagu dari BMTH apa yang paling berkesan gitu. Terserah sih, nggak mesti BMTH. Oh, nggak, Mungkin lagu bisa aja? Jadi bisa Dari jadi top 5 itu mungkin bukan BMTH yang nggak apa-apa. paling tinggi, bisa bisa Oh, aja apa-apa. ya. yang kan kalau Oke. ngomong band tadi kan berdasarkan karakter bandnya. Sekarang ngomong lagu, berarti lagu itu bisa jadi ada lagu yang bukan dari 5 band itu, tapi masuk jadi top number 1 tuh. Kira nggak tahu. Lagu nomor 1 itu Happy Song BMTH. Happy Song. Happy Song. Kenapa itu? Kenapa itu jadi nomor 1? Kenapa spesies itu di mata lo? Anjir itu kalau gue gimana ya, liriknya itu dia tuh depresif tapi dia kayak nyemangatin orang-orang depresif gitu loh. Kayak apa ya? Anjir gue lupa lagi liriknya. Pokoknya itulah. Kalau Iya, Happy kalau Songs. di Indonesia tuh ada tuh rasio yang buat malam ini hujan. turun, Ya mungkin kalau bagi lu itu, kalau bagi gue Happy Song. Happy Song. Terus band apa lagu ya? Lagu itu Nirvana, Ride Me. Ride Me ya? Ya. Kenapa alasannya? Gak tau sih itu kalau gue kayak kalau gue lagi ngerasa sendiri, terus gue lagi ngerasa diri gue tuh nggak ada yang nge-support gue gitu. Itu Ride Me itu. Iya, emang powerful sih. Powerful. Maksudnya Ride Me itu kayak lu lagi dipejundangin dunia gitu. dari awal, tapi dari awal fondasinya itu kan kalau yang gue baca sih soal lagunya Ride Me Nirvana itu powerfulnya tuh karena itu keresahannya Kurt Cobain soal kasus pemerkosaan. Akhirnya dibuat kayak counter naratifnya lah. Counter naratif ya kan. Lu tau gak kenapa dia bikin lagu Ride Me? Gue potong. Kenapa dia bikin lagu Ride Me? Ride Me itu kan di album In Utero. Iya. In Utero itu album ketiga apa keempat gitu. Itu karena dia kan sebelumnya kan bikin album namanya Nevermind. Oh, Di iya. Nevermind itu ada lagu namanya Polly. Iya.
lagu Poli itu, ini kesenian kenapa dia bikin lagu Rap Me. Lagu Poli itu pernah ada kasus pemerkosaan anak kecil. Pemerkosaan anak kecil. Pas mereka lagi memerkosa si anak kecilnya itu, si pemerkosa ini nyanyiin lagu Poli. Oh, gitu. Berarti jadi campaign ya? Jadi campaign ya, jadi dia ya mungkin ngerasa anjir nih lagu gue jadi dinyanyiin pas pemerkosaan, jadi gue bikin counternya untuk dan Iya. tapi Kurt Cobain emang dia kayak concern banget sama sex assault terhadap wanita sih. Sexual assault maksudnya, Iya. jadi kasus-kasus yang itu jadi concern di masyarakat juga gitu. Itu yang harus kita perhatiin gitu, bahwa hal seperti ini harus dicegah. Dia pas ada, lu tahu Nirvana tuh MTV Unplugged. Itu dia pernah ada pas dia lagi bawain lagu, itu dia ngeliat ada sexual assault, konsernya diberhentiin sama dia. Iya tahu. Tahu kan lu? Terus dia terjun ke bawah. New York kan? Iya, New York. Iya. Itu dia terjun ke bawah Iya, buat iya, ngeberhentiin iya. sexual assault. Iya itu. Karena apalagi di kultur barat. Iya, sendiri kan? kultur barat. Iya kan? Iya. Memperparah. Maksudnya dari kondisi kultur sosialnya juga ya enggak, ya semua negara ada lah, tapi kalau kita ditambah Amerika kan lebih memperparah kondisi. Jadi Iya. campaign itu sebenarnya butuh untuk menyeimbangkan kondisi krisis yang seperti itu kan. Dari tahun 90 ya. Banyak kalau Iya. barat iya. 90 lagi pik-piknya ini juga kan. Seksi. Seks, kokain. Kokain. Nah, tadi nomor 2 ya? 3. Dua. Nomor 2 ya? Tiga, Rap Me. Nomor 3? Nomor 3. Aduh, gua kalau ngelis lagu agak susah sih sebenarnya. BMTH si Drone. Nah, gue juga suka tuh. Drone. Anjing. Drone. Apa Kayaknya yang masuk dah itu. Hah? Walaupun gua nggak suka BMTG, Iya, tapi masuk ya? Suka itu. Tapi lu secara aransemen doang. Aransemen. Itu Tapi balik lagi nggak tahu. liriknya mungkin dia depresif, tapi dia bawainnya beda? bawainnya beda. Jadi dia emang liriknya depresif, tapi di satu sisi tuh kayak nyemangatin lu. Bawainnya optimistik gitu. Optimistik. Itu gue suka dari BMTH itu. Optimistik. Liriknya depresif tapi bawainnya optimistik. Jadi kayak Iya, BMTH jadi bisa buat sesuatu yang secara lirikal itu depressing tapi jadi uplifting gitu ya, dan optimistik. Drown, nomor 3 Drown. 4. Nomor 4 langsung nih. Nomor 4 itu dari Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor. Kayak gue 505. Enggak masuk. Nggak masuk. I bet you look good on the dance floor. Why? Gue nggak tahu sih, tapi ini salah satu apa ya, kemampuan spesial dari Alex Turner. Alex Turner itu dia lead gitar sama songwriting dari Arctic Monkeys. Tapi dia kebanyakan lagu-lagu tuh dari dia lah, dari Alex. Alex itu jago banget bikin, ini teknis banget sih sebenarnya. Itu jago banget bikin pentatonic gitar. Lu tahu Eros nggak? Eros Chandra, gitarisnya Salon Seven. Ya. Itu kayak 11-12 sama si Alex ini. Dia tuh bisa bikin riff gitar pentatonik tapi yang ear catchy gitu loh. Ya. Yang ear catchy ya. Itu spesial. Eros itu kan kebanyakan kan dia pakai pentatonik di nada gitarnya, tapi ear catchy. Ya pada kenyataannya Salon Seven jadi top band di Indo kan sampai sekarang. Orang ada peribahasa bilang di atas artis masih ada viral siapa? Iya. Orang artis ada Salon Seven, nontonnya Karena dia Salon bisa Seven. Bisa masuk ke semua kalangan. capturing public taste gitu ya, Public ketika taste. masa itu kan. Jadi selera publik ketika itu benar-benar dikuasai. Tapi itu suatu kemampuan spesial. Iya. Orang bikin unik. nada gitar yang kompleks tapi kompleks secara nada tapi di kuping tuh enak. Gimana cara itu? Itu sedikit orang Ya, gitu. itu jam terbang kali ya. Tadi itu nomor berapa? 4 ya drone? 4. Enggak, I bet itu Arctic Arctic Monkeys Monkeys 4. 5 gue Dewa, Roman Pijisan. Kenapa? Chord gitarnya kompleks banget cok itu. Lu kalau lu Tapi gua sebagai sorry, gitaris, gua- kalau lu lu sebagai gitaris, lu bisa bawain Roman Pijisan itu kayak lu kayak flexing anjing. Oh, iya. Serius, iya. Karena Lu lagi gitaran nih di tongkrongan misalnya, itu lu bisa bawain
Roman Picisan pas part interlude-nya itu lu kayak flexing ala gitaris gitu loh. Oh, iya, Karena iya. kok chord-nya itu 25 detik itu ada 21 chord berbeda. Itu Lu harus hafalin itu kan. harus ya bukan masalah palingnya. Kenapa Tempo. gimana proses kreatifnya si Andre Ramadan itu bisa nyiptain chord itu sekompleks itu gitu. Proses kreatif itu gue bingung, Cok. Iya. Dan di satu sisi tuh kalau gitaris Dewa itu bodo amat sama teori. Kalau menurut dia enak ya enak. Berarti nggak kayak Dona ya? Banyak teori. Itu dia kayak teorinya. Ya teori musik banyak lah. Tapi dia tuh kayak salah satu orang yang bodo amat kalau dari chord ini ke ini emang secara teori nggak masuk. Tapi kalau sama vokalnya masuk sama aransemennya masuk ya enak. Ya dimasukin sama dia itu. Salah satu masterpiece itu Roman Picisan. Rejot aja belum bisa bawain Roman Picisan. Rejot maksudnya dia gitaris yang udah bisa menguasain beberapa solo yang susah lah, termasuk Saitung Sempra, lagunya Fish itu solonya susah loh. Solonya susah banget, tapi dia bawain Roman Picisan aja belum bisa. Di bocor ada yang bisa belum? Nggak ada. Kayaknya belum ada. Jarang yang bisa Roman Bisa, Picisan. bisa. Jarang yang bisa. Itu yang buat tracking untuk para Gitaris. musisi jalanan gitu. Iya. Lu nyadar nggak sih kalau musisi kafe itu? Iya. Musisi kafe itu kalau ada request Roman Picisan itu bagian interlude di skip. Lu nyadar nggak? Lu pada nyadar nggak? Coba deh. Iya. Gua pure kalau musik lah. Ya udah, gua dengerin. Nah, Ya udah. ya lu kalau nyadar kalau lu sering dengerin lagunya Roman Picisan itu bagian tengahnya itu di skip, bagian interlude-nya itu di skip. Kalau musisi-musisi kafe, saking kompleksnya, nadanya itu terlalu banyak. Gitaris itu nggak bisa bawain, jarang. Sekarang Bapak Apa? Kalau tiba-tiba nembak, kalau tiba-tiba nembak. dia kan udah Ah, iya. sekarang ini. Oh ke kanan kayak poker. Kayak poker. Mau gak poker? Kita Dona yang ngocok mulu. Tapi kita lagi bahas Hero sebenarnya. Iya tolol. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Top 5 songs. Iya. Gue suruh beli ntar. Gue agak susah sih. Beli apa? Coba deh dari Doni dulu deh. Doni. Susah lu. Top 5 Doni. songs. Top 5 apa? Top 5 songs. 5 song. Pertama malah kalau sekarang di luar dari dua band yang gue Nggak apa-apa. sebutin Gak apa-apa. Gua aja Tadi gua juga beda, Nek. Dewa Gua aja gua beda. nggak masuk. Nggak termasuk Dewa. Apa lo tega? Bukan. nggak perlu melenceng goblok. Ewe paksa. Dan Yok. ya terus apa? Pertama Nick Deep. Apa? Wish You Were Here. Guys. WWH. WH. Kenapa itu? Karena dekat rumahnya WH. Hmm? Emang lu butuh seseorang yang ini Wish You Were Here. Sebenarnya kita tahu. Iya sih. Terus. Berarti itu karena ada emotional connection sama lagu itu. Ada. Ya, Ini. ada memori di balik lagu itu. Ada. Terus. Kedua, Kedua, menghapus tinta. Bukan. Itu kan gua tahu. Pas ini ya di Indonesia Cibudo teriak. Enggak, gua baru tahu Dona Satboy gagal lagu itu. Oh, iya. Gagal bikin status itu menghapus tinta. Gua baru tahu Dona bisa Satboy aja. Gua baru tahu gue sumpah. juga bisa ngebayangin. Tapi lu cringe nggak ngeliat masa-masa itu? Itu sebenarnya awal bukan dari gua, Iya, Cok. tahu. Itu SW-nya temen gua, Iya, gua terus? minta. Abis itu gua juga ngupload udah. Kapan jauh? Terus? Pertama itu. Bentar ya guys ya. Guys, bentar ya guys. Terus? Kopi gue jatuh. Terus apa? Yang kedua masih emotional connection, ini Jonji. Video apa? Di lima Game belas. Pas. Iya. Gembok. Gembok. Gembok yang di bawah. Emang dia gembok? Bawah. Nggak tahu. Enggak. Kakak bagian. Ya apa? Jadi nggak? Joji. Masih Kenapa? kayak tadi alasannya. Ada Emotional connection. emotional connection. Iya. Kenapa lu butuh sosok? Hmm? Ada sosok yang menggambarkan lagu Glimpse of Us itu? Ada. Siapa? Namanya siapa namanya? Jangan nama. Oh, iya. namanya. Itu nomor berapa? Nomor 2? Nomor 2 Glimpse of Us. Iya. Terus nomor 3? Ketiga ini udah mulai di luar. Itu yang suka gue denger aja BMTH Die For You. Masuk deh for ya. Die For You. Itu gue suka Die For You karena emang aransemen
aransemen iya, tapi kalau misalnya gue sambil baca liriknya itu gue agak ngerti juga sih maksud liriknya itu apa. Jadi sebenarnya masih nyambung sama 23 sih, sama 23 sama yang tadi 1-2. Kalau menurut emang gue apa? Oh, soalnya masih masuk. iya. Jadi menurut lu lirik Coba, dari lirik. ketiga lagu itu berkesinambungan gitu? Mungkin masih. Coba Die For You, lirik pertamanya apa? You know I will die for you. Iya. Glimpse of Us? Gleam of Us, kalau Gleam of Us dia kan nyeritain Sosok ya? sosok yang lama. Lu itu nggak bisa nyari sosok yang lama dengan sosok yang baru. Iya, emang itu gua akuin. Iya. Emang sosok lama itu nggak bisa tergantikan sih. Iya. Terus top 3 itu sih. Keempat nggak ada lu keempat? Keempat, sisanya banyak sih, nggak bisa gua urutin mana yang harus keempat, mana yang harus kelima. Bahkan sisanya setara. Gitu, berarti lu cuma punya top 3 doang berarti? Iya. Oke. Gue ya berarti? Iya, boleh. Lu apa? Satu. Top 5 songs menurut Ryan Astian. Satu apa ya? Susah sih ya. Susah. Susah. Gua juga tadi Yang gua baru juga kayak gitu. gitu. Sebenarnya nanti top 5 ini nanti berubah lagi tuh. Berubah lagi kan? Jadi gua nomor 1 Happy Song gua nggak bakal berubah. Oh, top berubah. Itu lagu yang kalau gua dengerin, gua bisa joget-joget di depan aja, di teras sendirian. Kalau gua mungkin top number 1 itu Oasis, Judulnya Champagne Supernova. Oh. Siapa yang Supernova? Emang dia itu emang Kenapa? lagu ceritanya tentang apa? Nggak tahu ya, bagi gua ketika gua denger lagu itu pertama kali kan, bukan berarti bagi gua ya, Oasis itu band yang pretty average, bahkan below average, Iya. below average, dan secara vokal, secara musik juga terlalu ke The Beatles. Sorry untuk fanbase-nya gitu Pak, tapi kenapa gue taruh Champagne Supernova di nomor pertama itu karena bagi gue itu kayak ketika denger lagu itu gue selalu ingat temen-temen sih, ngerti gak sih? Ketika gue denger lagu itu gue ingat jatuh bangunnya temen-temen gitu, ngerti gak sih? Bahwa gue dari kecil gue tumbuh sama teman-teman gitu kan, teman-teman di mana aja atau teman dari mana aja gitu kan, dan ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita bangun gitu kan. Buat diri gue juga gitu kan, karena ya itu kayak ibaratnya gue nggak tahu ya Liam Gallagher maksudnya gimana itu makna tafsir liriknya, tapi gue selalu nanggap itu kayak untayan dari seorang temen yang lagi di posisi down banget gitu. Gue selalu ada di feel itu gitu. Ngerti gak sih? Jadi yang lo tau yang landslide ya kan? Yang apa namanya? Landslide. Iya tahu. Ya kan? Iya tahu. Yang itu kan ibaratnya bener-bener lagi down gitu kan. Mungkin orang pelariannya ke ya ada orang pelariannya ke narkoba gitu kan. Tapi dengan itu kita bisa nangkep secara emosional kondisi teman-teman kita di sekitar gitu. Jadi itu yang membuat angkat dari Champagne Supernova tadi. Dan intronya itu kayak lagu yang berputar yang bisa gua ulang-ulang di tongkrongan sih kalau itu. Terus Champagne Supernova gitu ya. Oasis Champagne Supernova. Kalau kedua gua All Apologies Nirvana. Kenapa? All Apologies Nirvana. Gua nggak tahu itu riffnya haunting banget dari awal. Bagi gue itu sih. All Apologies Nirvana itu riffnya haunting banget. Secara lirikal kan emang dibuat sama Kurt Cobain, itu emang dibuat kayak gue. Makna liriknya. Itu nggak relate dong sama songwriting Nirvana itu nggak relate. Jadi gue menginterpretasi lagu itu sendiri. Itu lagu. Apa sih? Lagu apa namanya? Bagi gue ketika gue dengar lagu All Apologies Nirvana itu selain riffnya yang haunting juga kayak itu permohonan maaf, ngerti gak sih? Untuk orang yang sebenarnya nggak salah, ngerti gak sih? Ya nggak sih?
kayak orang yang disalahin terus tapi sebenarnya dia nggak salah. Iya, gitu sih. iya tahu gua. Gue selalu nangkapnya gitu sih. Cuman Nirvana buat itu jadi Tapi Nirvana emang liriknya rata-rata Veggie jadi semuanya emang. Bukan rata-rata semuanya kayaknya. Iya. Sedangkan Oasis dari gestur, dari liriknya ada yang Veggie, ada nggak Veggie, tapi dari gesturnya dia ya keangkuhan sih sebenarnya. Ya, Emang orang-orang Manchester itu. iya, orang Manchester emang orang-orang angkuh. Emang benar. emang iya, anjir. Orang Manchester orang-orang angkuh. Enggak, Manchester secara kota. Warganya. Warganya. Bukan klub ya. Bukan klub. Faisal Kalau juga klub sombong sih. apa? Iya. Faisal sombong. Emang. United. Ini ada dua orang Kan itu kan CMU. Manchester Benz ya kan. Manchester Benz itu kayak menurut gua Manchester Benz itu muncul karena perlawanan terhadap Liverpool Benz. Iya, Iya betul. sih? Benar. Kan Liverpool Benz kota yang bagus, kota yang Semua ya, tuh The sejarah. Beatles, ya kan Hmm. The Beatles dan ya kok ibaratnya kota yang luxury lah. Hmm. Ya kan? Dibalas sama orang Manchester dengan keangkuhan. Makanya gue bilang tadi kan Oasis itu pretty average, ya kan. Vokalnya itu bagi orang, misalnya bagi siapa tuh yang pas yang The Beatles, dia bilang vokalnya Liam Gallagher itu Pretty average. Ya, bukan Apa? berarti average, Bukan. bagasi Yang di- berlebih. Iya. Bagasi berlebih, ngerti gak sih? Tapi Oasis itu menunjukkan keangkuhannya gitu. Ngerti gak sih? Ibaratnya lu udah jelek, udah apa namanya? Biasa aja, tapi tetap pede, ngerti gak sih? Sombong, Iya, sombong. tetap ada dead cocky-nya gitu kan. Itu kalau itu yang soal bedanya. Kalau Nirvana itu dia depressing tapi gitu Tapi kan. kebanyakan emang gue suka lagu Nirvana tuh emang intronya khas mereka. Iya. Nggak tahu kenapa Kurt Cobain tuh ahli gitu. Kayak itu tuh pas Nirvana meledak itu lagi muncul, apa lagi marak itu band-band yang progresi chordnya itu ribet. Iya. Terus tiba-tiba dia muncul pakai Smells Like Teen Spirit yang itu cuma 4 chord anjing. Smells Like Teen Spirit itu cuma 4 chord. Makanya Nirvana itu kan ya bisa dibilang changing Changing the game gitu mereka. musical landscape Iya, overnight. iya. Ya kan? Ibaratnya dalam kurun waktu yang singkat dia merubah landscape music Iya. secara keseluruhan gitu kan. Ya memang ada dark side-nya sih, maksudnya dari Dark segi side, dari personanya. Itu gue nomor 2 All Apologies. Nomor 3 itu gue agak bingung sih antara gue suka sih sama Pink Floyd. Pink Floyd apa ya? Comfortably Numb, ya kan? Pink Floyd Comfortably Numb atau yang Rolling Stone apa ya? Yang tentang perang Vietnam, gue lupa lagi juga. Rambo. Hah? Bukan. Itu Oh, itu film. filmnya ya. Yang gue itu juga haunting sih, ya. Yang Rolling Stone yang tentang perang Vietnam, yang ada back vokalnya lumayan legend sih kata gue. Itu antara yang 3 4 gue bingung. Tapi gue itu aja sih top 3 aja. Top 3 aja lu berarti. Saya setara kayak gua. Ya agak sulit tuh menentukan sampai apa sih? Tapi lu musik atau lagu yang gua kasih deh 2 sisanya tuh lagu yang menyanyikan gua tentang seseorang misalnya. Tahu. Seseorang. Misalnya- Tadi tapi abis ini berantem gua sama cewek lu takutnya berantem lagi. Terus dijawab lagi. Bukan. Oh iya benar juga ya. Tapi nggak apa-apa. Udah lama kan dia. Strawberry, iya. Oh, itu yang- Swing. Ping Oh, ping. Strawberry. Bukan. Ping. Tinggal. Nomor 4 Strawberry Swing Coldplay. Nomor 5 Fake Plastic Trees. Oh. Radiohead. Hah. Itu- Remind berarti itu mengingatkan lu akan seseorang. Enggak sih. Namanya dong namanya. Iya dong. Inisial. Enggak. Abis ini berantem ya. Itu honorable mention aja deh. Oh honorable. Buat yang merasa Iya. kalau masih ada perasaan DM lagi. IG masih yang lama. Ini masih lama. MDRYN NST. Tapi masih follow-followan. Hah? Masih follow-followan IG. Sama yang lu honorable mention ini Hasil. masih. Ini bagian ini jangan lu cut ya. Tadi curang di-cut sendiri aja. Iya ya. Takut. Udah lah. Takut berantem. Tapi lu pasti ada. Nih kita ngomongin sosok cewek pasti ada salah satu yang lu tuh kenapa nih cewek muncul terus gitu. Iya. Walaupun lu udah lama anjir. Gua no comment. No comment lu no comment karena lu udah ini kan udah sering Iya. berantem, udah sering berantem. Iya. Tapi
Jangan dong. Tapi kalau masih itu masih ada. Ada kan? Maksudnya lu ketika lu ngelakuin beberapa hal, ini anjir gue inget lagi. Iya. Beda ya sama konteks yang wanita sekarang. Atau mungkin gini aja deh, untuk pembahasan soal wanita ini kita lanjutkan Next season. di edisi selanjutnya. Season 3. Lu pada takut berantem ya? Iya. Kalau abis ini lu disclaimer dulu gitu. Iya. Ini aku ngobrol ini bukan karena ini. Ini karena paksaan ya yang enggak. Bangsat. Oke, kita lanjutkan di sesi selanjutnya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum. Salam. Tapi ngomong dia nonton. ngapain Unuk? Oh itu bahas tuh. Kau pembahasan gue.